Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita masih di hadis ke-23, hadis yang lumayan panjang. Sekarang kita masuk kepada penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhanun." Dan sedekah itu adalah burhan, bukti yang nyata akan benarnya keimanan seseorang. Karena lawan keimanan, yaitu kemunafikan dan kekufuran, itu adalah sifat yang melekat padanya, sifat kikir, sifat pelit, sifat medit. Nah itu, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita, ittaqus syuh, fa inna syuhha dhulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap sikap pelit, karena sikap pelit itu adalah kegelapan pada hari kiamat, kegelapan. Dan di antara sifat-sifat orang munafik adalah kikir, medit, perhitungan dalam bersedekah, dalam berkorban untuk agama. Ada orang yang jor-joran untuk investasi dunia. Ada orang yang jor-joran untuk kemasyarakatan. Potong royong bagus. Acara keluarga dia jor-joran bagus. Acara RT dia jor-joran bagus. Tapi giliran acara agama gak mau berperan. 1 rupiah pun investasi dia untuk akhirat di masjid gak ada. Di pondok gak ada. Di rumah-rumah yatim piatu gak ada. Ini ajaib. Ya, ini ajaib. Maka sedekah itu adalah burhan, bukti nyata, dalilun ala sihhatil iman. Dalil akan kebenaran iman. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah maliyah, harta. Memang betul tasbih adalah sedekah. Bahkan seorang berhubungan badan dengan istrinya adalah sedekah. Mengajarkan ilmu agama kepada orang lain adalah sedekah. Namun yang dimaksud sedekah ini adalah ikhrajul mal fi ta'atillah, mengeluarkan harta dalam rangka mentaati Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan ditakwil. Oh, saya juga sedekah tadi malam apa? Berhubungan badan dengan istri saya. Saya juga sedekah apa? Tasbih, zikir, segala macam. Bukan. Ya, ini adalah dalil bukti kebenaran iman. Ya, ini adalah dalil. Barakallahu fikum. Maka orang yang bersedekah, yang ringan tangannya untuk bersedekah, ini adalah dalil akan kebenaran iman. Nah, sedangkan orang-orang munafik enggak. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Mereka tidaklah berinfak. Kalaupun berinfak, mereka sebenarnya enggak suka. Wa yaqbiduna aidihim. Mereka menahan tangan-tangan mereka. Itu orang-orang munafik. Nah, ya. Dan di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang kesusahan. Bagi yang memiliki kelebihan yang Allah karuniakan, kelebihan harta, sudah sepatutnya untuk kita berpartisipasi membantu kaum muslimin yang kesusahan. Ya, bagaimana mungkin kita lihat orang-orang kafir, mereka bahu membahu. Ya, lihat di situ Ukraina perang sama Rusia. NATO, negara-negara barat, donasi besar-besaran membantu Ukraina. Kita kaum muslimin dibantai di Palestina. Apa yang telah kita lakukan? Doa ya, tapi yang dibutuhkan selain doa adalah bukti nyata. Donasi, sedekah. Nah, itu cuman kita itu pelit. Kita lihat saudara kita kaum muslimin di Palestina.
kesusahan, membutuhkan sedekah, bukan sekedar doa. Betul, doa dibutuhkan oleh mereka. Namun yang dibutuhkan itu adalah sedekah. Sedekah itu, donasi. Karena muslim itu, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzolimi muslim yang lain, wala yuslimuhu, tidak membiarkan muslim yang lain dalam kesusahan. Dia bantu. Dia bantu. Kemudian bagi kita yang bersedekah, maka sebagaimana diterangkan dalam berbagai hadis, hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya, kiasan akan keikhlasan. Udah ikhlas. Tidak perlu mengungkit-ungkit. Dan jangan dibiasakan tuh Pak. Minta disebut namanya di dalam pembacaan para donatur. Nah, nggak perlu. Ini sedekah dari hajah, ibu hajah ini, bapak haji ini. Jangan dibiasain. Udah sebutnya hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Hah? Aduh. Nggak usah pakai alamat-alamat juga. Nomor rumahnya sekian gitu udah. Ya. Pak, Ibu, kita ini Pak udah pakai nama hamba Allah, nggak perlu sama alamat. Itu ria itu terselubung. Maka hal yang paling berat adalah menjaga hati, kata Sufyan Ats-Tsauri. Yang paling berat itu menjaga hati. Kalau beramal itu ringan, tapi menjaga keikhlasan itu yang berat, susah. Makanya nggak ada namanya fakultas keikhlasan, nggak ada, nggak ada. Itu susah, itu susah. Nanti di akhirat ada orang yang dipanggil oleh Allah. Salah satunya ialah orang yang kerap bersedekah. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau kerap bersedekah? Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta. Engkau dusta, engkau bersedekah supaya disebut sebagai orang yang donatur, yang dermawan. Wa qad qila, engkau sudah dikatakan demikian, diseret mukanya, dilempar ke jahanam. Nauzubillah. Nah, ini berarti keikhlasan setelah bersedekah itu berat. Dan setelah bersedekah, gak perlu minta apa-apa kepada orang yang disedekahkan. Hatta doa, gak boleh. Doain saya aja deh, jangan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih di Majmu' Fatawa beliau ketika mengomentari ayat surat Al-Insan. Ya. Ketika seorang setelah bersedekah, Allah Ta'ala berfirman, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak minta apa-apa kok kepada kalian setelah bersedekah. La nuridu minkum jazaa'an. Kami tidak minta kepada kalian balasan wala syukuran, walaupun apresiasi, ucapan terima kasih. Udah, termasuk hal ini minta balasan, kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, yaitu seorang setelah bersedekah kepada seorang fakir, kemudian dia minta kepada orang fakir, udallah li, doakan kebaikan untuk saya. Udah, kamu doa aja sama Allah. Itu termasuk pamrih. Berarti setelah bersedekah kepada fakir miskin, mau dia doain kayak, mau dia apa kayak, udah gak usah kita request. Termasuk pamrih ketika bersedekah, minta doa kepada orang yang kita sedekahkan. Makasih ya Bu, makasih ya Neng, sedekahnya. Saya gak bisa balas apa-apa Neng. Udah Bu, mohon doanya aja. Nah itu. Ya, itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau, termasuk minta balasan kepada fakir yang disedekahkan. Karena Al-Quran menyebutkan ciri-ciri orang yang bersedekah dengan ikhlas di surah Al-Insan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak minta balasan apa-apa kepada kalian maupun wala syukura,
maupun ucapan apresiasi terima kasih. Nggak perlu juga, nggak ada terima kasihnya nih orang. Waduh. Al-Quran sudah menjelaskan mereka tidak minta wala syukuran, tidak minta ucapan apresiasi terima kasih. Loh kok kita malah ngarep? Udah dibantuin, ucap terima kasih juga enggak. Nah, kena. Rugi kita. Memang bagi yang disedekahkan itu diwajibkan, ya, dia mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah bersedekah kepada dia. La yashkurullah man la yashkurun nas, sampai Nabi sebutkan demikian. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah memberikan kebaikan pada dia. Itu enggak dianggap bersyukur pada Allah. Dalam Islam orang yang diberi balas sesuai dengan apa yang dia dapat dari kebaikan. Kalau enggak mampu, ucapkan doa jazakallah khairan, itu minimal. Jadi bagi yang disedekahi dengan yang bersedekah itu beda aturan main. Beda aturan main. Bagi yang disedekahkan dengan yang disedekahi itu beda aturan main. Jangan sama. Yang disedekahkan si fakir miskin yang diberi sedekah, dia mengucap terima kasih. Dia doakan kebaikan. Dia ingat jasa orang yang berbuat baik sama dia. Bagi orang yang bersedekah, dia tidak mengharap apa-apa, hatta doa. Jadi aturan main terhadap dua pihak ini, objek maupun subjek, itu beda dalilnya. Beda. Sama kayak kasus yang lagi ramai sekarang. Kasus kiai dicium tangani oleh santri. Dihormati. Itu beda aturan main. Bagi santri, bagi murid, memuliakan kiai, memuliakan ustadz gurunya. Dengan cium tangan. Bahkan dalam syariat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, guru agama itu lebih utama daripada bapak biologis. Memang ada sebutan demikian. Yang paling berjasa adalah guru agama. Memang ada, dihormati, boleh cium tangan. Cium tangan boleh. Dianjurkan memuliakan guru. Tapi bagi aturan lain bagi guru, nggak boleh mengharapkan tadi murid supaya tidak boleh mengharapkan datangnya berdiri yang murid kalau dia hadir. Nggak boleh itu. Ada aturan main. Memuliakan guru ada aturan. Bagi guru nggak boleh orang-orang gulu berlebih-lebihan bersikap sama dia. Nah, itu ada aturan mainnya. Jadi jangan disamaratakan. Dalil untuk guru dibawakan untuk murid. Dalil untuk murid dibawakan untuk guru. Ya repot. Dalil buat orang yang bersedekah, buat orang yang disedekahi. Dalil orang yang disedekahi, buat orang yang bersedekah. Ya repot. Ada aturan mainnya. Ya, baik subjek maupun objek. Nah, kemudian kata Nabi SAW, selanjutnya kata beliau, ini mengenai sedekah singkat-singkat aja. Nggak selesai-selesai kita. Wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah sinar cahaya. Ya, sinar cahaya, yaitu kesabaran. Sabar itu kan mencakup 3 hal. Sabar dalam ketaatan pada Allah. Itu berat untuk taat pada Allah. Itu butuh kesabaran. Kita mau sholat subuh, sabar. Karena hawa nafsu menginginkan terus tidur. Apalagi masih dingin, AC-nya masih nyala, cuaca hujan di luar dingin. Mana subuhnya sekarang jam 4.12. Waduh. Jam 4.12. Ini makin lama makin mundur nih nanti. Nanti bisa-bisa jam 4 kurang. Waduh. Ya, hawa nafsu pengennya terus. Ya, maka kesabaran, ketaatan butuh kesabaran. Ya, itu. Maka kesabaran itu adalah cahaya. Kesabaran itu adalah cahaya. Dan kesabaran mencakup 3 hal. Sabrun ala ta'atillah.
sabar dalam taat pada Allah. Maka wajib bagi hamba, bagi siapapun untuk senantiasa taat pada Allah. Walaupun jiwanya nggak suka untuk taat. Ya, karena ketaatan itu nggak gampang. Orang yang sholat 5 kali sehari ketika dia baru mula itu dia berat. Baru pertama kali sholat. Lihat anak-anak kita yang baru mau mulai sholat. Belajar. Susah banget kayaknya itu. Untuk disuruh sholat. Tetapi ketika kita sudah terbiasa. Kita belum terbiasa melakukan ketaatan apa. Itu berat. Maka dibutuhkan kesabaran. Ya. Dibutuhkan kesabaran. Orang yang berzakat. Menunaikan zakat hartanya 1 miliar. Telah mencapai nisab. Telah mencapai syarat kedua 1 haul bertahan 1 tahun. Wajib dikeluarkan 2,5%-nya 25 juta. Itu berat. 25 juta. Saya itu zakati. Iya wajib. Itu wajib. Bukan sedekah sunnah ini. Wajib. 25 juta. Wah itu. Bagi orang itu mungkin berat. Bagi yang terbiasa ringan. Ya. Orang yang menjalankan ketaatan jihad fisabilillah itu berat, dibutuhkan kesabaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu berat, dibutuhkan kesabaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf doang ya gampang. Tapi mesti sepaket, Pak, ada nahi mungkar juga. Dakwah Nabi gitu. Dakwah Nabi mengajak kepada tauhid, melarang kesyirikan. Jadi kalau cuma mengajak pada tauhid tidak melarang kepada kesyirikan itu bukan dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu mengingkari kesyirikan. Termasuk paham-paham yang rusak, liberalisme, sekularisme. Nah, itu baru dakwah. Dicegah. Maka kita sangat berterima kasih, mengapresiasi banyak para dai yang muncul membantah sekularisme, liberalisme, pluralisme. Itu patut kita apresiasi. Kenapa? Karena kita belum bicara seperti itu. Ada yang bicara seperti itu, alhamdulillah. Dan itu berat. Lawannya orang-orang yang mayoritas sekarang. Kalau cuma sekedar, ayo nyembah Allah, itu bukan dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu mengajak orang menyembah Allah, melarang orang untuk melakukan pembatal keislaman. Ya, mengajak orang lain untuk sholat. Cuma kita sekarang diberikan diksi-diksi yang seakan-akan dakwah itu nggak ada nahi mungkar. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Nah, ini perlu saya kritisi. Betul secara umum, tapi Nabi SAW itu mengajak orang di awal dakwah di Mekah. Tapi juga beliau memburuk-burukkan berhala orang musyrik di awal dakwah. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy protes ke Abu Thalib sebagai paman Nabi yang dianggap yang paling memproteksi beliau. Datang ke Abu Thalib pembesar musyrikin Quraisy. Protes mereka. Ini ponakanmu ini menjelek-jelekkan berhala kita. Jadi kalau dikatakan dakwah mengajak bukan mengejek. Mengejek itu dalam artian apa? Kalau mengejek manusia nggak boleh. Tapi kalau memburuk-burukkan kesyirikan itu boleh. Nabi Ibrahim mengejek musyrikin. Diejek itu berhalanya. Dihancurin semua berhala, digantungin kampak ke berhala yang paling gede. Siapa yang ngancurin ini pasti Ibrahim, bukan tuh dia tuh. Diejek. Nabi Ibrahim mengejek orang musyrikin, ayo ngumpul. Oh, ini Tuhan saya bulan nih. Wah, ini bulan nih muncul nih. Ya hilang. Masa Tuhan hilang? Orang yang mempertuhankan bulan tersinggung. Ah, ini Tuhan saya matahari nih. Wah, ini matahari nih. Ya, matahari kok hilang. Masa Tuhan hilang? Diejek. Ya. Jadi dakwah mengajak bukan mengejek itu perlu perincian. Kalau mengejek manusia nggak boleh. Tapi kalau mengejek paham-paham yang sesat, itu memang dakwahnya para nabi rasul. Tapi kita digiring sekarang seakan-akan dakwah itu hanya amar ma'ruf.
Amar ma'ruf itu keliru. Sampai ikut-ikutan lah para ahli parenting. Tidak boleh mengatakan jangan kepada anak. Jangan ngucapin kata jangan kepada anak. Lah, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bilang jangan kepada anak. Luqman alaihissalam mengatakan pada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai ananda, la tusyrik. La-nya itulah apa sih kalau dalam ilmu nahu? La nahiyah jazimah. Huruf la yang fungsinya untuk mencegah, melarang, menjazmkan fi'il mudhari. Jangan kau berbuat syirik pada Allah. Enggak ada terjemahan lain kecuali itu. Kalimat Luqman kepada anaknya yang masih kecil. Jangan engkau, jangan, enggak boleh diterjemahkan pada yang lain. Jadi seakan-akan kita ini lebih pintar daripada Al-Quran dalam mendefinisikan dakwah sehingga jangan ini, jangan itu. Dakwah itu hanya mengajak, nah itu amar ma'ruf aja. Maka saya pribadi, sebenarnya mengapresiasi ada dahulu dakwah yang sekarang udah dibubarin itu, ketika memberantas kemungkaran. Kita nggak sanggup. Akhirnya sekarang organisasi itu dibubarin. Udah, nggak ada itu. Lagi bebas semua. Bebas semua, pelacuran bebas, judi bebas, judi online, judi slot, judi apa bebas semua. Pinjol bebas, semua bebas semua. Memang ada plus minus, tapi plusnya itu apa? Kemungkaran dahulu. Hati-hati. Ada yang sikat. Walaupun ya memang debatable ya. Debatable. Tetapi kita nggak punya kayak begitu dalam dakwah. Makanya ada ustadz-ustadz yang ceramah, yang tampil, yang vokal terhadap kemungkaran. Mereka bicara dan punya kalam masmu yang didengar. Itu kita apresiasi. Ya, itulah sinergi dalam dakwah. Mungkin ada ustadz ini ya mengajak ini, ada ustadz itu melarang itu kita kombinasikan. Jangan kita pisah. Jangan kita, saya sukanya yang ini aja, ini mengajak, yang itu mengejek. Jangan. Yang itu nahi mungkar doang, yang ini dong amar ma'ruf aja. Loh, dakwah itu mengkombinasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu dibutuhkan kesabaran, dan yang paling dibutuhkan kesabaran nahi mungkar. Kalau mengajak gampang, Pak, tapi kalau mencegah, waduh, susah. Ada orang mau mabuk. Dek, sholat gampang. Tapi kalau, jangan mabuk, jangan ini, jangan itu. Wah, berat. Berat. Ada satu keluarga melakukan kemungkaran. Didatengin. Ya, sama mungkin teman-teman yang dari jamaah tabligh. Ya. Ayo mari ke masjid, Pak. Ada sholat undangan jamaah. Tapi kalau datang ke situ, melarang perbuatan mungkar dia. Wah, berat. Berat. Jadi dikombinasikan, Pak. Jangan dikotomi. Jangan ada dikotomi, Pak. Ya, sehingga kita sukanya yang amar ma'ruf aja gitu. Yang nahi mungkar yang enggak kita sukai, jangan. Karena dakwah itulah dakwah. Satu paket. Amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada amar ma'ruf saja. Mesti ada nahi mungkarnya. Kalau kita baru sanggup amar ma'ruf, kemudian ada yang nahi mungkar, alhamdulillah. Kita sinergikan. Ya, jangan ada dikotomi demikian. Begitu. Maksud saya tadi dakwah mengajak bukan mengejek. Yang mengejek itu yang tidak tepat, mengejek person-person. Itu nggak boleh. Ya, tapi kalau mengejek kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, itu nggak apa-apa. Itu dakwah Nabi Rasul. Ya. Walaupun mengejeknya itu jangan kepada person-person, Tuhan-Tuhan. Nanti mereka lebih mengejek lagi Tuhan kita. Yang disepakati itu ejekannya. Ya. Barakallahu fikum. Nabi SAW mengejek tidak berhala musyrikin. Karena Nabi tahu musyrikin tidak akan mengejek Tuhannya Nabi. Karena Tuhannya Nabi Tuhan musyrikin juga.
Ya, Tuhan musyrikin juga, yaitu Allah. Nah, berarti kita jangan mengejek sembahan-sembahan yang Tuhan mereka bukan Tuhan kita. Semisal orang Hindu, Buddha, itu dewa-dewa. Kalau kita ejek Tuhan mereka, nanti mereka mengejek Tuhan kita lagi. Berarti jangan di situ. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ketaatan dibutuhkan kesabaran. Sabar yang kedua, sabrun an maharimillah. Bersabar berikutnya. Bersabar untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini enggak diragukan lagi. Jiwa kita ini amaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Ya. Kita suka syahwat. Zuina linnasi hubbu syahawat. Dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat. Yang pertama, minan nisa, kepada para wanita. Lawan jenis. Nah, itu dibutuhkan kesabaran. Makanya disyariatkan tundukkan pandangan. Ya, wa qulil mu'minin yaqudu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang beriman, kata Allah di Al-Qur'an, agar menundukkan pandangan mereka. Tidak menundukkan pandangan, tetap jelalatan kepada lawan jenis yang menarik. Itu mengasyikkan. Untuk ditundukkan pandangan, itu dibutuhkan kesabaran. Lihat gambar cewek. Oke, kalau ngeliatin langsung mungkin malu kalau ketahuan. Sekarang ada handphone. Buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube, buka Google, buka medsos, buka apa yang bisa dibuka di HP. Dilihat, di zoom, digedein lagi. Wah. Allah musta'an. Ya dan ini butuh kesabaran, Pak. Ini saya ngomong begini walaupun mayoritas senior semua. Karena yang namanya syahwat itu nggak kenal usia, Pak. Syahwat itu nggak kenal usia. Udah 60 tahun nggak ada syahwatnya. Enggak. Ya, enggak. Hah? Nggak ada tuh ceritanya kalau udah tua syahwatnya nggak ada. Bapak-bapak pun bahkan mengingkari hal itu. Kata siapa? Iya. Nah, ini makanya dibutuhkan kesabaran. Saya kasih contoh yang real, yaitu sabar di atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melihat lawan jenis itu bermasalah, Pak, ya, dalam syariat kita itu. Makanya ada syariat menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Ya. Dan itu menundukkan pandangan itu memang dibutuhkan kesabaran. Kesabaran, Pak. Ya. Karena dihiasi buat kita itu keindahan mencintai syahwat tadi dari lawan jenis. Itu dibutuhkan kesabaran. Syahwat kita itu tidak lepas dari harta, tahta, wanita. Ya udah itu aja. Kecintaan terhadap materi, posisi, dan popularitas. Kemudian fitnah syahwat dari lawan jenis. Itu semua dibutuhkan kesabaran. Itu dibutuhkan kesabaran. Nah, yang ketiga kesabaran ala aqdarillah. Ini yang paling berat. Ya, al-mu'limah. Bersabar atas takdir yang tidak baik dari apa yang ditakdirkan menimpa kita. Ada orang sabar pada takdir. Tapi takdir yang baik aja. Padahal kita dituntut beriman pada takdir. Antu'mina bil qadari khairih wa syarrih. Anda beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau takdir yang baik mah enak, kita cinta itu. Kita beriman itu. Tapi beriman pada takdir yang buruk menimpa kita. Wah. Nah, itu dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran yang diharapkan, yang dituntut, yang diminta ketika menghadapi takdir yang buruk atau musibah,
itu adalah ketika dentuman musibah itu pertama kali terjadi. Makanya Nabi sabdakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang sabar, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bagi yang pernah nyantri di pondok, saya akan ajak murojaah. Innama itu adatul hasr. Itu perangkat dalam ilmu gramatika bahasa Arab nahwu yang digunakan untuk membatasi kalimat yang ada setelahnya. Jadi kesabaran itu hanyalah pada sadmatil ula. Dentuman musibah yang perdana, yang pertama. Dapat kabar duka, musibah. Ketika pertama kali mendengar, melihat, mengetahui musibah menimpa kita, itu sabar wajib dituntut. Jangan nanti tahun depan baru sabar. Besok-besok baru sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu ketika dentuman musibah itu menimpa. Yang pertama, itulah dibutuhkan kesabaran. Dapat kabar duka musibah hari ini. Wah, meraung-raung nangis. Nangis boleh nangis. Tapi yang diharamkan kan niyahah, yaitu meratap. Wah, meratap dia nggak terima. Besok sabar. Ya udah saya sabar sekarang. Enggak. Sabar itu kemarin pas dapat kabar itu. Makanya dalam hadis disebutkan pakai innamas sabru inda sadmatil ula. Ya, kesabaran itu ketika dentuman yang pertama. Makanya ini berat sekali beriman pada takdir itu, Pak. Dan ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu pahalanya juga besar. Ya. Hakikatnya musibah itu memang keburukan buat kita secara lahiriah, zahir. Namun di balik itu kebaikan. Makanya Nabi ajarkan kepada kita, kalau dapat musibah doa. Doanya apa? Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Masya Allah. Lagi kena musibah dapat pahala. Kapan itu dapat pahala? Ketika sabar. Kalau nggak sabar, mau ngapain? Kejadian sudah terjadi, tidak bisa diulang. 1 detik pun tidak bisa dimundurkan ke belakang. Nggak sabaran, nggak dapat pahala. Nggak sabaran, dapat dosa. Nggak sabaran, tidak dianggap beriman pada takdir. Nggak sabaran, membuat jiwa menjadi rusak. Terus menerus hanyut dalam kesedihan, tidak mau bangkit, tidak ada rasa optimisme untuk bisa bangkit dari musibah. Larut dalam depresi. Ya udah tidak ada pilihan lain sebenarnya. Ketika dapat musibah, ya sabar. Kita memang manusia. Sedih, boleh sedih. Makanya ketika putra Nabi wafat. Nabi itu punya anak 7. Tapi yang masih hidup ketika beliau wafat cuma 1, Fatimah. Anaknya wafat semua. Sampai anak terakhir yang lahir ketika beliau sudah jadi Nabi, beliau punya anak lagi. Dari Maria Kitbiyah. Ibrahim. Wafat. Masih balita. Nabi nangis. Sampai sahabat bertanya, "Inna tabki ya Rasul? Kok Anda nangis wahai Rasul?" Iya, nangis. Memang boleh. Ya. Innal qalba yahzan wal ain tadma. Mata ini memang mengalirkan air mata, hati ini bersedih. Ya. Wala naqulu, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang mendatangkan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kami sangat bersedih wahai Ibrahim, putra Nabi ini, atas kepergian kau. Nabi nangis. Pamannya wafat, istrinya wafat, anaknya wafat. Oh, musibah Nabi itu anaknya 7 wafat, nambah. Kalau orang zaman sekarang mungkin udah stres itu. Anak 3 meninggal 2, anak 5 meninggal 4. Ya, ujian Nabi itu eksternal, internal. Ya. Tapi alhamdulillahnya itu ujian Nabi itu tidak ada pada istri yang jahat.
Kalau nabi yang lain ujiannya ada yang anaknya soleh, solehah, istrinya tolehah, buruk. Nabi Lut. Nah, berat itu. Ada nabi yang anaknya, istrinya nggak mau ngikut dia. Nabi Nuh. Tapi kalau nabi istrinya dukung dakwah semua. Ya, makanya karena itulah para ulama menyatakan umat nabi itu banyak. Kenapa? Karena istri-istri mendukung dakwah. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Hampir 1000 tahun. Yang mengikuti dakwah beliau 80-an. Ini takdir Allah. Yang namanya dakwah keberhasilannya bukan dilihat dari jumlah orang yang mengikuti, tetapi dari pelaksanaan tugas dakwah. Barakallahu fikum. Lanjut berikutnya, wassalatu nurun. Dan salat adalah cahaya. Ya. Sabar itu cahaya, wassalatu nurun. Ya, dan salat, sabar adalah sinar dan salat adalah cahaya. Was-sabru diyaun. Ya. Dan kesabaran adalah sinar. Kemudian wal Qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an hujjatun laka. Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu wa 'alaika, atau yang dapat menuntutmu. Ya. Bisa menjadi pendukung kita atau malah yang akan memberatkan kita. Al-Quran akan menjadi pembela kita jika kita benarkan isi Al-Quran, kita jalankan perintahnya, jauhi larangannya, membacanya dengan tadabbur, perenungan. Ya. Dan Al-Quran akan menjadi penuntut kalau kita jauhi Al-Quran tersebut, kita berpaling darinya, malah melaksanakan apa yang dilarang. Tidak melaksanakan apa yang diperintah, tidak ada tadabbur, tidak ada perenungan, tidak mau baca. Maka jadi pemberat buat kita. Al-Quran alladzi anzalallahu ala rasulih lihidayatin nas wa bayanil haq minal batil in amilta bihi sara hujjatan laka indallahi yaumil qiyamah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk memberikan hidayah, penjelasan kepada manusia. Mana yang benar, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, yang hak mana, yang batil mana. Jika kita amalkan kandungannya, benarkan isinya, dibaca dengan ditadaburi, itu akan menjadi pembela. Pembela kita di hari kiamat kelak. Bahkan ya'ti syafi'an di ashabi, dia akan datang di hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat, pembela bagi pembacanya. Namun bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, nggak mau baca dengan tadabbur, ya kisah-kisahnya nggak mau dipelajari, apalagi direnungi, diresapi. Saya tadi diulang-ulang merenungi, karena merenungkan Al-Quran itulah taklif, beban dari Allah untuk kita, Pak. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk 3 hal aja, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Saya ulangi, ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah hanya 3. Nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Hanya 3. Yang pertama, untuk diamalkan. Yang kedua, untuk dipahami. Yang ketiga, untuk ditadabburi. Tadabbur beda sama paham. Kalau paham, oh tahu alur ayatnya ini maksudnya apa. Tapi kalau tadabbur, diresapi, direnungi. Adapun membaca Al-Quran dan menghafalnya itu hanyalah wasilah, sarana, jalan untuk 3 hal ini. Jangan fokus di membaca dan menghafal, tapi 3 hal ini lewat. Ya. Jadi Al-Quran turun hanya untuk 3 hal.
Dikatakan oleh siapa? Ibnu Qayyim di kitab beliau Zadul Ma'ad. Untuk diamalkan, dipahami, ditadabburi. Tadi waktunya udah habis ya? Nah, tambah dikit ya. Ya. Maka siapa yang merealisasikan 3 hal ini, Al-Quran akan jadi pembela dia. Siapa yang menjauhi dari 3 hal ini, Al-Quran akan menjadi penuntut dia. Ya. Al-Quran mahjura indahu. Al-Quran ditinggalkan di sisi dia. Gak peduli dia. Gak mau baca tafsir Al-Quran. Ada orang zaman sekarang lebih suka kepada novel-novel. Kisah fiktif, fiksi, bohong. Atau teori-teori manusia yang bisa benar, bisa salah. Atau malah baca betul-betul konsep yang betul-betul salah. Dia malah baca Das Kapitalnya Karl Marx, buku-bukunya Marx Engels, atau Madilognya Tan Malaka. Wah, itu udah jelas-jelas salah. Ya. Itu udah betul-betul buku-buku yang menyimpang. Sesat. Saya sebut nama Tan Malaka. Oh, itu bukannya debatable. Enggak. Siapa yang ngomong debatable berarti bacanya itu kurang seksama. Kita baca bukan debatable tapi murni menyimpang salah pakai kacamata kita Islam. Bukan pakai kacamata yang kita mesti objektif dalam menurut ilmu pengetahuan. Enggak. Yang membimbing kita itu ke Islam. Tan Malaka. Buku yang mengajarkan komunisme yang disebutkan di Madilog, materialisme, ya, dialektikanya itu. Kalau saya di hadapan Tuhan, saya Muslim. Tapi kalau saya di hadapan manusia, saya bukan orang Islam. Nah, apa ini? Nah, apaan ini? Kita berislam lahir batin, Pak. Kita berislam dalam bersendirian kita, berkholwat kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Di hadapan manusia bagi pejabat jangan korupsi. Kenapa? Karena di Islam ada aturannya. Ketika dia bekerja di kantor, dia Islam gak korupsi waktu. Kenapa? Ada aturannya, Islam membimbing dia. Ketika dia jualan, dia Muslim, maka dia jangan curang. Ketika dia berhutang, dia bayar hutang. Kenapa? Karena dia Muslim. Menuntut dia untuk bayar hutang. Jangan dia udah niat nggak mau bayar hutang sehingga dia datang minjem duit, melas. Gila ditagih, galak. Ini orang yang kayak gini, Pak. Yang kata Nabi, ya, orang yang berhutang wa huwa mujmi'. Dan dia sudah bertekad sebenarnya, udah niat nggak mau bayar. Laqiyallahu sarikon, dia akan berjumpa dengan Allah dari kiamat dalam keadaan statusnya pencuri. Ya, pencuri. Jadi kita Muslim di hadapan Allah, di hadapan manusia. Itu kelirunya buku Madilog, keliru, fatal, sesat. Kita lebih banyak mau meluangkan buku-buku itu. Saya sendiri pun dulu sempat terjebak baca buku-buku itu. Banyak mau meneliti, mau baca. Kok sampai sekian ratus halaman udah saya baca ini. Waduh, rugi. Buku hadis, buku fikih, buku sirah, buku tafsir. Seabrek-abrek. Kita lalaikan. Buku-buku kayak begitu, kita semangat, antusias. Saya bukannya mau meredam antusias kita untuk membaca. Bagus membaca. Tapi ada skala prioritas. Apa sih yang kita baca? Buku agama yang menuntun kita. Buku duniawiyah yang kita terjun di situ. Kalau Bapak pebisnis, Bapak baca buku tentang bisnis, silakan. Nggak apa-apa. Agar kita tidak salah langkah sehingga merugikan akhirat kita dan dunianya. Tapi ada skala prioritas. Ya. Maka Al-Quran yang lebih layak untuk kita baca tafsirnya. Hadis termasuk di dalamnya. Karena Allah turunkan kepada nabinya Alkitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan hikmah. Apa itu Alkitab? Al-Quran. Apa itu hikmah? As-Sunnah, Al-Hadis.
Hadis itu wahyu, Quran itu wahyu. Itu yang dua dibaca. Kandungannya. Saya baca Quran dengan mushaf saja bagus, tapi udah melangkah berikutnya. Baca kandungannya apa. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita baca. Ya, anak-anak menghafal Quran, bagus hafal Quran, tapi jadi bimbing mereka untuk belajar buku tafsir. Jangan cuma sampai fokus di hafalan aja. Sehingga saya dapetin imam, bagus bacanya, menghafal Quran. Tapi dia nggak tahu mananya. Memang bacanya sedih. Tapi manhaj Nabi dalam baca Quran, ketika ada ayat harapan, tidak sedih bacanya. Ya, ada muamalah, ayat utang, ayat jual beli, diresapi. Baca ayat jual beli, nangis. Ini kalau nangis itu kapan sih? Ketika ayat adab. Pas ayat jual beli kok nangis nih? Wah, ini berarti nggak paham. Cuman ikutin alur nagom dia. Nagom. Nah, ini yang perlu. Ya, kita update. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi SAW, mohon maaf sedikit tambahannya, ya. Kulun nas yaghdu bai'un nafsah fa mu'tiquha aw mubiquha. Nah, ini terakhir. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Barakallahu fikum. Ya, setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya atau memerdekakan dirinya. Bai'un nafsah fa mu'tiquha wa mubiquha, atau membinasakan dirinya. Begini maksudnya. Manusia itu terbagi menjadi dua. Manusia yang menjual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, maka ia selamat dari neraka, selamat dari godaan manusia. Ini manusia yang menjual diri dia kepada Allah. Bai'un nafsah. Ya. Atau yang kedua, manusia yang menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat. Dia tidak mau jual diri dia kepada Allah. Dia jual diri dia kepada syahwatnya. Akhirnya dia terjatuh ke dalam syahwat yang terlarang. Itulah yang akan membinasakan dia. Mubiquha. Nah, itu maksud hadis, potongan hadis terakhir ini. Baik, cukup. Ya, nanti kita masuk lagi insyaallah di hadis ke-24 insyaallah taala. Baik, karena waktunya tadi sudah kelewat dikit, saya mohon maaf. Mungkin bagi bapak-bapak yang mau bertanya silakan nanti dipandu. Apa? Baik. Perhatikan bapak-bapak ya, jangan niat sedekah untuk kaya. Jangan, Pak. Berarti kita beramalnya untuk dunia. Ya, berarti kita nanti beramalnya untuk dunia. Tidak perlu, Pak. Udah kita sedekah aja. Ya. Jangan niat akhirat, niat amal akhirat untuk dunia. Betul, yang penting kita yakini dengan sedekah kita tidak akan miskin. Mana qasamalun min shadaqatin, kata Nabi. Harta enggak akan berkurang jadi miskin karena sedekah, enggak. Ya. Dengan sedekah akan membuat kaya. Tapi jangan tujuan kita biar kaya. Biar kaya. Itu keliru, Pak. Ya. Sehingga nih mohon maaf saya kritisi sedikit. Ada dai yang dakwahnya sedekah. Bagus tema sedekah itu, mengajak orang sedekah. Ya, tapi nyuruh-nyuruh orang sedekah di tempat gitu. Dimotivasi, nanti biar kaya Allah lipat gandakan 90 kali lipat. Ya udah, biarin aja orang sedekah, jangan dipalak juga di situ supaya minta sedekah. Nanti orang malu kalau nggak sedekah. Ya. Barakallahu fikum.
Nah, itu ada pembahasan tersendiri, bahkan pembahasan akidah dimasukkan oleh Syekh Muhammad di kitab beliau, Kitab Tauhid. Termasuk yang merusak tauhid beramal akhirat untuk niat dunia. Itu tidak boleh. Jangan. Ya, jangan. Barakallahu fikum. Pertama itu ya, jangan niat sedekah untuk kaya. Tapi untuk selain itu boleh apa enggak niat sedekah biar punya keturunan? Boleh. Kan asalnya dia mau punya keturunan supaya nanti juga investasi akhirat. Biar dia punya anak, nanti anak itu akan mendoakan dia. Kan begitu? Nah, itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kan saya niat kayanya setelah saya kaya supaya saya bisa nyumbang ke pondok, ke masjid, ke orang miskin, ke Palestina. Wah, Masya Allah. Ya kalau niatnya seperti itu semoga Allah jaga niatnya. Ya. Tetapi sekali lagi jangan niat sedekah untuk dunia yang dunia betul-betul dunia yang dunia itu kita dapat murni untuk memuaskan syahwat duniawi lah kita. Nah, ya kepada Allah. Karena ada pengamen, kadang kalau saja pengamen yang tampaknya itu mencari kerjaan seperti keren juga. Nah, saya harus menemukan apakah itu saya baca dari buku cuplikan dari buku karangan dimana dia mengatakan bahwa banyak orang-orang tahun yang tertipu yang itu mohon saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pengamen apa pengemis nih? Ya, pengamen. Nah, kalau tertipu mungkin yang banyak menipu kita itu bukan pengamen, pengemis ya. Nah, kalau kepada pengemis kita lihat aja. Kita ini menghukumi orang Pak berdasarkan lahiriah. Kalau dia masih muda, kuat, nah, ya kita tidak beri tidak mengapa. Tidak beri tidak mengapa, masih muda, kuat. Ini pengemis dulu ya, pengamen lain lagi. Tapi kalau dia nampaknya itu memang susah, kita nggak tahu tuh ternyata kakinya lah yang ditekuk, kita kan nggak tahu gitu. Nah, pura-pura buntung, tahu kaki yang ditekuk apa, kita nggak tahu. Ya udah kita hukumi aja, kita bersedekah. Kemudian ternyata kita ketemu di jalan, lah dia yang tadi nih, sejalan. Kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kita tertipu? Iya kita tertipu secara lahiriah, tapi secara batin kita tidak tertipu. Ya, kita tetap dapat pahala. Nggak ada yang sia-sia dari amal. Ya, mukmin itu memang begitu polos. Nah, tapi kalau memang dia masih muda, kuat, kita hendak beri nggak apa-apa. Buat kasih pelajaran ke dia supaya dia berusaha, jangan ngemis. Cuman pura-pura melas gitu. Tapi kalau lahiriahnya, yang nampaknya, zahirnya kesusahan, kita beri ya. Ya itu. Setelah itu dia ternyata di kampung rumahnya kaya, ya, lain lagi urusan. Ya. Nah sekarang pengamen Pak, pengamen. Makanya saya bedain pengamen dengan pengemis. Pengamen itu bawa sesuatu hal yang bermasalah dalam syariat. Dibawa gitar. Hukum alat musik menurut 4 madhab. 4 madhab. Di buku-buku fikih, di Kitabul Buyu', pembahasan jual beli, nggak ada doman, nggak ada ganti rugi.
atas pengerusakan alat musik. Nggak ada doman. Misalkan Bapak merusak alat musik seseorang, Bapak jatuhin atau terjatuh atau sengaja atau nggak sengaja. Secara fikih Islam tidak ada ganti rugi. Secara hukum positif ya mungkin ada. Tapi secara hukum Islam Bapak tidak ada ganti rugi. Seandainya Bapak nggak ganti rugi, secara fikih tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa demikian? Nah, karena alat musik dalam fikih Islam bermasalah. Alat musik. Ya. Barakallahu fikum. Maka disebutkan dalam hadis-hadis bahkan mengenai alat musik ini. Nah, sekarang pengamen pakai alat musik. Ini jerang. Ya. Kalau kita lihat, ini fatwa Syekh Jibrin. Bukan fatwa saya ya. Syekh Jibrin mengatakan, ulama besar yang ada di Saudi Arabia, ulama senior, rahmatullah alaih, kalau yang mengamen tersebut kelihatannya sangat membutuhkan, ya, kita beri dia bukan apresiasi atas musiknya. Ya, kalau perlu pas dia baru datang, udah Pak, cukup kasih. Tanpa perlu dia memainkan. Ya, diberi, itu boleh. Andai dia udah jurang, kita lihat dia sangat membutuhkan. Ya, kita memberi bukan apresiasi atas nanggap musik dia, bukan. Tapi memang dia membutuhkan. Ya, memang sebagian teman ada yang kaku. Setiap pengamen jangan kasih alat musik haram. Nah. Dia berselawat. Dia mencampur adukan yang hak dan batil itu. Selawatnya ketaatan, pakai ngamen ini. Ya, bahkan ada waktu itu saya dengar pengamen. Dia pengamen di penampilannya jalanan, tapi dia mungkin nyantri ini. Dia bawain Nazm Alfiyah. Nazm Alfiyah itu nazm 1000 lebih bait nahu, syair nahu. Yang belajar ini bukan santri pemula, bukan santri menengah atas. Qala Muhammadun huwa abdu maliki. Kita dengar. Lah kita juga dulu hafalin ini. Kok tapi kan jadi dihinakan. Selawat, nazam syair dari ilmu-ilmu malah dicampur sama musik. Sementara di Al-Qur'an, di agama kita perintahkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan ke hak dengan kebatilan. Itu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Selawat ya ketaatan. Pakai musik. Ngamen, apalagi yang pakai orkes tuh, yang konser, wah dia udah ngawur lagi itu. Apalagi kayak gitu-gitu tuh. Ya. Nah, saya kalau bicara alat musik seakan-akan mewakili aspirasi pendapat satu kelompok satu. Enggak, padahal ini 4 mazhab. Ini 4 mazhab, Pak. Iya. Itu 4 mazhab. 4 mazhab, Pak. Bukan, ini kan pendapat aliran kamu. Itu bukan, ini 4 mazhab. Ya. 4 mazhab. Coba ya dibuka kitab-kitabnya lagi tuh yang dulu belajar di mondok. Nah. Itu memang 4 mazhab demikian. Nah, makanya ketika pengamen bawa alat musik. Ya. Ketika memang dia sangat membutuhkan. Jangan kaku sekali juga, Pak. Wah, alat musik haram. Yang kasih. Lihat tuh, lihat. Ibu-ibu, bawa anak yang memang sangat butuhin, dia pun juga kayak terpaksa sekali. Jangan kaku juga, Pak. Wah, alat musik haram. Jangan kasih alat musik. Ntar tahu dalal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa permusuhan. Wah. Lihat dulu, Pak. Kalau dia membutuhkan, dia kasih. Ya, nah karena sebagian teman-teman saya sebut ada yang kaku gitu.
Ya mereka berpegang ya, mungkin dibilang kaku ya, gimana ya? Berpegang kepada hukum asal alat musik haram. Tapi lihat juga Pak, kalau dia sangat membutuhkan, ya, ya silahkan tegur alat musiknya. Ya, Mas, kalau bisa jangan pakai alat musik ya. Nih, tapi kasih solusi, kasih solusi. Dia kan bingung, nggak tahu, ya, kasih solusi juga. Atau dia mungkin nggak tahu ilmunya, kasih tahu solusi. Ya, nah itu. Kita bang boleh nasihatin orang yang kita sedekahin. Yo, boleh Pak. Nasihatin orang lewat aja boleh, apalagi orang yang kita sedekahin. Ya, boleh. Jangan lupa sholatnya dijaga begitu. Ya, kita nasihatin, jangan lupa sholatnya dijaga ya. Nah, kalau dia mau bawa alat musik, tadi boleh Bapak nasihatin. Ya, sambil dikasih tahu. Ya. Ngasihnya lebihan dikit. Katanya, ya ngasih gope aja nasihatin. Ya, ngasihnya lebihan dikit, melunakkan hatinya kayak gitu, Pak. Baik, gitu Pak ya. Pikir prioritas kenapa sih? Iya. Baik. Saya belum pernah baca bukunya Syekh Yusuf Qaradawi itu. Buku aslinya judulnya apa saya nggak tahu, apalagi terjemahannya. Ya. Mungkin maksud beliau tertipu itu karena polosnya seorang mukmin. Ya. Sifat seorang mukmin itu demikian. Mereka itu orang yang girun karim. Ya udah, dia mudah tertipu, dia mulia. Polos, dia sering dijebak. Kenapa? Karena dia menghukumi seseorang berdasarkan lahiriah. Mukmin itu demikian. Girun karim. Ya kita kadang-kadang ketipu sama orang yang tampilannya ya demikian. Ya udah, memang itulah sifat mukmin. Yang Nabi SAW, al-mu'minu girun karim. Ya, mukmin itu memang girun karim. Ya memang dia kadang-kadang terjebak, tertipu. Nah itu mungkin maksud dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi menghubungkan ke hadis tadi. Ya, mukmin itu sering tertipu. Coba Bapak baca konteksnya apa? Karena saya belum baca buku itu, judul Arabnya juga saya nggak tahu, fikih prioritas. Ya, itu mungkin ke situ. Karena sifat seorang mukmin Nabi gambarkan al-mu'minu, ini hafalin boleh Pak, hafalin hadisnya. Al-mu'minu girun karim. Mukmin itu dia polos, dia dermawan. Karim, dia dermawan, dia murah hati, dia girun, polos, kadang dijebak. Karena mukmin itu menghukumi orang berdasarkan lahiriah. Mukmin itu tidak meng-cross check isi hati orang. Ya udah, terkadang dia sedekah kepada orang yang lahiriahnya membutuhkan, cacat, dia sedekah. Karim, dia karim, girun dia, ketipu dia. Pas ketemu toto segur bisa jalan. Nah itulah mukmin, girun karim. Ya. Namun ada hadis yang lain Pak, jangan pakai hadis itu terus. Hadis yang lain apa? Al-mu'min, seorang mukmin itu tuh nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Mukmin itu nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Berarti kalau sekali ketipu udah cukup, jadi pelajaran. Jangan pakai hadis al-mu'min girun karim terus. Tipu mulu. Mukmin nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ya udah tahu nih, boleh diwaspada. Bukan suudzon, enggak, pengalaman yang mengajarkan. Nah, cukup ya. Selesai cukup, sudah disiapkan itu sarapan paginya oleh ibu-ibu. Ya. Baik, barakallahu fikum.